luar biasa. Terlebih dahulu, siapa yang pimpin kita dalam doa? Ketua. Ya, silakan. Ketua. Saya pimpin kita dalam doa ketua. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang bisa belajar kehidupan masyarakat. Baik, sangat luar biasa. Terima kasih Sabri. Nah, ingatkan Ibu ya, sebelum kita memulai materi pembelajaran kita, Ibu akan mengabsen janji dengan teman. Yang kedua, Tito, Jensen, Jaden, Marvel, Ruben, baik, sangat luar biasa lagi semua sudah pada hadir. Nah, sebelum itu biar kita fokus untuk pembelajaran kita pada hari ini. Masih ingat untuk fokus? Masih. Sekali lagi kita masih ingat untuk fokus? Masih. Boleh kita coba? Boleh. Nah, kita coba ya, Ibu itu. 1, 2, 3. Tentu fokus. Melihat. Oke, sekali lagi. Kita coba. Tentu fokus. Tentu fokus. Materi pembelajaran kita ini akan menjelaskan mengenai lingkungan alam. Masih dengar-dengar lingkungan alam? Tidak. Lingkungan sekolah masih ingat? Ingat. Bagaimana kalau dia dikatakan lingkungan sekolah? Berarti lingkungannya berada di sekolah. Betul. Nah, kalau kita mengenal lingkungan sekolah itu kan. Nah, hari ini kita belajar mengenai lingkungan alam. Nah, masih dengar dari maksud dengan lingkungan alam? Masih. Contohnya, kita kan berada di sekolah. Nah, di sekolah itu tentu dibilang ada lingkungan kan? Ada lingkungan seperti ada bunga, ada pagar-pagarnya, di sekitarnya juga ada jalan raya. Makanya itu dikatakan lingkungan sekolah. Begitu dia. Jadi, kalau dikatakan lingkungan sekolah berarti di dalamnya itu macam-macam, ada berbagai macam. Ada juga siswa-siswi, ada juga lingkungan sekolah. Jadi, Ibu akan menjelaskan bahwa lingkungan alam itu berada di tempat seperti kita hari ini, itu lingkungan sekolah. Jadi di lingkungan sekolah itu ada berbagai macam. Dan Ibu telah menjelaskan bahwa di lingkungan sekolah itu di dalam itu ada sebuah pagar. Bahkan di lingkungan sekolah itu ada bisa menjalani jalan raya, ya kan? Ya. Nah, jadi Ibu ingin menjelaskan bahwa pembelajaran kita pada hari ini adalah kita harus mengenal mengenai lingkungan alam. Dan juga yang telah kita tempati hari ini adalah rumah atau tempat kita di sekolah. Nah, itu adalah salah satu bisa dikatakan dia lingkungan sekolah. Jadi dari pembahasan lingkungan alam yang telah dijelaskan adalah kita bisa beralih ke sekolah, di tempat di mana kita ke sekolah, kita bisa mengatakan ya bahwa kita berada di lingkungan sekolah. Nah, Ibu akan menjelaskan bahwa materi kita adalah mengenai lingkungan alam. Nah, lingkungan terlebih dahulu di lingkungan itu kita harus lebih tahu dulu bagaimana pengertian lingkungan alam. Nah, lingkungan alam adalah keseluruhan unsur hayati dan non-hayati yang saling berinteraksi dan non-hayati yang saling mempengaruhi satu sama lain di suatu tempat. Nah, itu adalah seperti yang telah dijelaskan tadi. Contohnya itu kan sudah kasih contoh tadi. Kan judul materi pembelajaran kita adalah lingkungan mengenai lingkungan alam. Nah, contohnya tadi bahwa seperti kita berada di tempat di sekolah, kita juga mengenal bahwa di sekolah itu ada lingkungan sekolah. Di berbagai lingkungan di sekolah itu tadi ada jalan raya, pagar, ada juga bunga-bunga, ada juga rumah-rumah, orang-orang di sebelah sekolah. Nah, itu juga bisa dikatakan bahwa itu adalah lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya adalah komponen lingkungan alam. Nah, komponen lingkungan alam itu adalah tersusun atas beberapa komponen. Misalnya yang pertama adalah tanah. Pernah kalian lihat tanah? Tanah itu mulai kita injak-injak itu kan? Iya. Kalau nggak ada tanah, ya tidak bisa kita berjalan, ya kan? Iya. Nah, tanah itu adalah lapisan permukaan bumi yang menjadi tempat tumbuhnya tumbuhan. Nah, kalian pernah juga melihat tumbuhan kan? Seperti apa ya, bunga kan? Iya. Dia tumbuh di atas tanah yang kita injak-injak itu, ya kan? Iya. Nah, itu adalah
air. Air itu adalah esensial untuk kehidupan. Air tersedia dalam berbagai bentuk, seperti air laut, air tawar, dan air tanah. Kualitas dan ketersediaan air sangat berpengaruh pada ekosistem. Nah, ibu rasa siswa-siswi ibu pasti tidak asing kalau bilang kata air, karena air sangat kita butuhkan. Betul. Kita itu membutuhkannya di saat minum, di saat mandi, di saat mencuci, apa lagi? Menyiram bunga, betul. Apa lagi kalau bisa? Kalau ada yang tahu. Selain menyiram bunga, bisa juga dipakai untuk menyuci motor, ya kan? Dan lain sebagainya, masih banyak penggunaan air. Nah, selain itu adalah udara. Udara itu adalah seperti angin. Kalian bisa tahu kan udara? Kalau kita tidak ada udara, berarti kita tidak bisa bernapas. Nah, bisa-bisa kalau tidak ada udara yang kita hirup, bisa-bisa paru-paru dan tubuh kita tidak bisa berinteraksi. Karena, kalian tahu karena apa? Karena tidak ada udara. Udara adalah berguna bagi kesehatan dan tubuh kita. Selanjutnya adalah tumbuhan. Tadi tidak asing yang telah dijelaskan tumbuhan, karena berkaitan dengan materi pembelajaran kita di materi atau judul pembelajaran kita mengenai lingkungan alam. Tentu siswa-siswi itu tahu bagaimana itu tumbuhan, ya kan? Seperti pohon, ada lagi apa lagi selain itu? Apa lagi selain itu? Pinang, oke. Selain itu? Bunga, oke. Berarti siswa-siswi itu sudah tahu mengenai tumbuhan. Tumbuhan itu banyak yang berbagai macam, ya kan? Ya, oke. Selanjutnya adalah hewan. Pasti siswa-siswi itu tahu kalau dikatakan hewan. Tahu kan? Tahu. Mau tanya dulu. Contoh seperti apa kalau dikatakan hewan? Misalnya apa? Misalnya ada ekor anjing, babi, yang binatang. Seperti apa lagi? Singa. Selain itu gajah. Selain itu kelinci. Betul. Kucing, ya, harimau, semua dikatakan itu adalah hewan atau binatang. Pintar sekali. Tepuk tangan dong, siap plus. Nah, selain itu ada juga manfaat lingkungan alam bagi kehidupan kita atau bagi manusia. Jadi yang pertama adalah sumber daya alam. Itu lingkungan alam menyediakan sumber daya alam yang dibutuhkan manusia seperti makanan, air minum, bahan bakar dan bahan bakar industri. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa kita perlukan, itu seperti makan, minum, dan ada juga yang lain dan lain-lain. Dan selanjutnya adalah penunjang kesehatan. Lingkungan alam yang sehat dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental manusia. Contohnya udara segar, air bersih, dan pemandangan alam, dan mengurangi stres dan meningkatkan kualitas. Adapun juga pembelajaran kita dalam penunjang ekonomi. Nah, di mana penunjang ekonomi ini sangat berguna bagi lingkungan alam. Nah, penunjang ekonomi juga berguna bagi kehidupan kita. Nah, selanjutnya adalah penunjang kehidupan. Dan penunjang kehidupan itu adalah lingkungan alam yang seimbang mendukung kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Jadi bukan hanya khusus kita ya, tetapi ada juga khusus buat teman kita bersama manusia, ya kan, sama manusia. Nah, adapun ibu mau menjelaskan, adapun berbagai cara menjaga lingkungan alam. Yang pertama adalah mengurangi pencemaran. Nah, kita harus mengurangi penggunaan bahan kimia, berbahaya dan buang sampah pada tempatnya. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Contohnya di lingkungan sekolah kita kan, di kelas pun kalau kita membuang sampah kita tidak senang. Kenapa? Karena nyamuk berserakan, dia menggigit kita. Karena nyamuk itu mereka berserakan jika pada sampah. Itu adalah tempat yang mereka. Juga sebaliknya seperti kita manusia, bahwa kita tidak nyaman jika tempat tinggal kita berserakan. Kalau kita kan kotor, berarti kita tidak nyaman. Ya. Dan selanjutnya adalah melakukan penghematan. Kita sebagai manusia itu harus menghemat energi dan air untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Jadi kita harus mengurangi, contohnya air yang kita buang-buang terus. Kita hanya memakainya di saat kita membutuhkan dan kita memerlukan di saat kita apa? Di saat kita butuh. Nah, tadi setelah dijelaskan melakukan penghematan. Nah, sekarang selanjutnya adalah melestarikan keanekaragaman hayati. Nah, apa yang kita lestarikan? Apa yang kita lestarikan kalau kalian tahu? Ibu mau tanya, seperti apa yang kita lestarikan di lingkungan alam? Nah, tidak tahu. Nah, itu akan jelaskan. Nah, yang kita lestarikan adalah mengenai kita harus melindungi hutan. Contohnya, tidak boleh kita tebang pohon sembarangan, ya kan? Iya. Karena tumbuhan bisa saja tumbuhan bisa mati karena cuaca panas. Dan selanjutnya adalah sungai dan laut untuk menjaga keanekaragaman. Kita harus menjaga biar apa? Kalau kalian tahu, biar kita bisa mempergunakan keanekaragaman tersebut, ya kan? Iya. Selanjutnya, cara menjaga lingkungan alam adalah ada
dilakukan dan emosi tanah. Itu dia. Nah, selanjutnya juga mendukung program pemerintah. Nah, di mana di sini kita ada partisipasi aktif dalam program pemerintah yang bertujuan dan atau untuk melindungi lingkungan. Itu adalah salah satu cara untuk menjaga lingkungan alam. Jadi, untuk siswa-siswi ibu mungkin siswa-siswi ibu harus menyimak bagaimana cara langkah-langkah dari pengertian lingkungan alam tadi. Ya kan? Masih kan? Masih. Tadi kan ibu sudah kasih contoh. Walaupun sepenuhnya siswa-siswi ibu tidak mengerti bagaimana itu lingkungan alam, setidaknya ibu telah memberikan pengertian dan contoh. Tadi contohnya apa selain lingkungan alam? Lingkungan sekolah. Lingkungan apa? Lingkungan sekolah. Nah, itu dia. Nah, ada pun berbagai tujuan pembelajaran kita untuk mempelajari materi kita pada hari ini yang judulnya mengenai lingkungan alam. Yang pertama adalah meningkatkan pemahaman tentang lingkungan alam. Nah, kita sebagai siswa atau pelajar kita harus mengerti bagaimana dia itu tujuan pembelajaran mengenai lingkungan alam. Setiap pembelajaran kita pelajaran hari ini adalah ada berbagai tujuan. Yang pertama adalah mengembangkan kesadaran lingkungan, adalah tujuannya adalah menumbuhkan kepedulian dan tanggung jawab siswa terhadap lingkungan alam. Nah, kalian paham maksudnya itu? Paham atau tidak? Oh, ada yang sebagian tidak. Nah, itu akan jelaskan bahwa dia mengatakan bahwa kita sebagai manusia atau orang yang menempati lingkungan, kita harus memiliki kejiwaan kepedulian kita terhadap lingkungan kita. Siapa lagi yang tidak peduli dengan lingkungan kita selain kita? Masa kita bilang sama hewan, kita harus peduli sama lingkungan kita? Tidak mungkin kan? Tidak. Jadi dimulai dari mana? Dimulai dari kita sendiri. Nah, itu dia. Dimulai dari kita sendiri untuk apa kita? Untuk melihat dan membersihkan sesuatu yang telah kita tempati, yaitu lingkungan alam. Tadi ibu sudah kasih contoh bahwa contohnya yang telah kita tempati, contohnya di sekolah. Nah, tentunya juga kita punya lingkungan sekolah. Tadi ibu sudah jelaskan, ya kan? Ya. Oh. Nah, ada pun berbagai langkah-langkahnya adalah membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menjaga lingkungan. Nah, maksudnya di sini adalah kita sebagai siswa diharapkan mampu mengidentifikasi masalah lingkungan, menganalisis penyebabnya, dan mengembangkan solusi yang tepat. Ini termasuk memahami konsep keberlanjutan dan mampu menerapkan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah berguna sekali bagi kita di kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analisis. Nah, di sini adalah pembelajaran tentang lingkungan alam menuntut siswa kita sebagai manusia untuk berpikir kritis dan analitis dalam menganalisis data, informasi, dan masalah lingkungan. Mereka diharapkan mampu mengevaluasi berbagai solusi dan memiliki solusi yang paling tepat dan efektif. Nah, di sini kita harus meningkatkan kemampuan berpikir kita mengenai lingkungan alam. Jadi, kita di sini dituntut untuk mencari solusi jika ada masalah dalam pembuatan lingkungan alam di tempat atau di berbagai tempat yang kita tempatkan. Ya, betul, tempatnya atau tempatnya betul. Nah, selanjutnya adalah membentuk sifat dan perilaku yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, pembelajaran ini bertujuan untuk memberi sikap perilaku yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Jadi itu dia. Jadi dia memberikan kita atau menitipkan kepada kita benda-benda mati di sekitar kita untuk memberikan kita tanggung jawab. Biar kita menjadi manusia yang bertanggung jawab akan kewajiban kita. Jadi kita yang mengolah semua lingkungan yang telah kita tempat. Ya kan? Ya, itu adalah kita yang mengolah. Betul nggak? Betul. Betul tidak? Benar. Nah, selanjutnya materi pembelajaran kita adalah dia mendorong partisipasi aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Nah, itu mendorong kita sebagai manusia untuk peduli akan lingkungan kita atau lingkungan sekitar kita. Makanya dia memberikan kita lingkungan sekitar untuk dapat kita menyimak dan juga bertanggung jawab dan juga bereaksi untuk bekerja. Salah satu media pembelajaran kita untuk penugasan kita di rumah. Sudah kalian tahu ini? Contoh, ini adalah contoh dari lingkungan alam. Bisa kalian baca ini? Bisa. Contoh dari lingkungan alam itu adalah ada gunung, sungai, laut, pantai, sawah, waduk, dan yang terakhir adalah bandara. Tapi terlebih dahulu, lingkungan alam yang sulit dikunjungi adalah pantai. Karena itu adalah salah satu tempat yang sangat bersih, bagus, adem suasananya, dan sudah dinamakan tempat jalan-jalan. Nah, itu dia. Tadi ibu menjelaskan bahwa di
lingkungan sekolah juga sama seperti itu. Nah, jadi tentu siswa-siswi ibu bertanya-tanya apa itu lingkungan alam? Ini seperti apa? Nah, ini adalah contohnya. Yang telah ibu perlihatkan di depan ini. Tadi yang telah ibu jelaskan adalah judulnya lingkungan alam. Jadi lingkungan alam itu ada contohnya. Ini salah satunya. Itu gunung, ada sungai. Sudah paham? Sudah. Ibu jelaskan lagi. Gunung, sungai, laut, pantai, sawah, waduk, dan bandara. Nah, ibu mau tanya, ada apa saja tadi lingkungan alam itu kalau kalian tahu? Ada? Gunung lagi, yang telah kalian lihat? Sungai dan darat lagi? Sawah. Terus apa lagi? Dan lagi setelah itu dari lingkungan alam? Ada? Masih ada? Bagus. Contohnya, semua sudah tahu. Senang semua dong. Nah, baik, dari materi pembelajaran yang telah dijelaskan pada hari ini, ibu mau bertanya siapa yang masih atau yang tidak bisa menyimak pembelajaran ini? Siapa yang bertanya, yang mau menanyakan materi pembelajaran ini? Ya, saya. Dengarkan ya, temanku mau bertanya. Jelaskan bagaimana pencemaran air dapat mempengaruhi kehidupan di ekosistem sungai. Nah, betul. Itu adalah salah satu bentuk pertanyaan dari temanmu. Tunggu sama pertanyaannya. Nah, siapa lagi yang mau bertanya dan masih belum memahami materi pembelajaran itu? Saya. Ya, silakan. Ketika tiga tokoh utama lingkungan alam dan jelaskan perannya masing-masing dalam ekosistem. Tepuk tangan juga dong. Nah, itu adalah salah satu bentuk pertanyaan dari teman-teman. Mereka mempertanyakan bahwa mereka masih belum mengerti dan juga masih menanyakan biar jawaban yang dijelaskan biar makin jelas ada pembelajaran kita. Nah, itu baik. Itu akan menjelaskan bagaimana pertanyaan dari belakang. Nah, di pertanyaan yang pertama adalah jelaskan bagaimana pencemaran air dapat mempengaruhi kehidupan ekosistem. Nah, baik, dengarkan ya. Jawabannya adalah pencemaran air itu adalah ditanya oleh limbah industri. Nah, itu yang menyebabkan pencemaran air. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dapat menyebabkan kematian ikan dan organisme air lainnya karena racun. Ya kan? Iya. Apa itu namanya racun? Masih dengar itu? Nah, bisa-bisa begini kalau ada racun. Nah, itu adalah obat yang sangat mematikan. Ya kan? Namanya saja racun. Berarti dia meracuni kita. Obat yang sangat ampuh untuk mematikan contohnya makhluk hidup ataupun tumbuhan sekaligus. Itu dia. Nah, selanjutnya adalah pencemaran juga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem sungai, menyebabkan penurunan kualitas air minum. Dan yang terakhir adalah dia itu memiliki dampak buruk bagi kesehatan manusia. Itu yang racun tadi, itu yang menyebabkan dampak kesehatan yang buruk bagi manusia. Sudah mengerti Jacob? Sudah. Oke. Baik. Untuk sebagai tugas di rumah, tugas yang kerja di rumah, setelah kembali dengan materi pembelajaran. Jadi ibu akan menulis materi atau penugasan kita di rumah. Itu adalah tugas di rumah nanti ya. Jadi perhatikan ibu di papan tulis untuk menulis pertanyaan kita.